awali dengan berdoa bersama. Semoga nanti kita diberi kemudahan, kelancaran. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Ibu. Oke. Nurul Fathah Nisa. Tadi Bu. Putri Dian Kauka. Firman Hadi apa? Tadi Bu. Oke. Isa Lutfi. Absen. Oke. Selanjutnya yang terakhir dia berapa cepat? Iya. Oke, hadir semua. Enggak masuk satu ya tadi? Iya Bu. Oke. Langsung kita masuk ke pembelajaran ya. Kita masih meneruskan materi kemarin, materi fluida statis. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai hukum utama hidrostatis dan juga tekanan hidrostatis, sekarang kita melanjutkan materi fluida statis ini lebih khusus ke hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, sebelum kita mulai, kita review dulu ya materi yang kemarin biar nanti kita pembelajarannya lebih enak. Oke, sebelumnya nanti kita belajar mengenai fluida. Nah, ada yang ingat apa itu fluida? Iya Bu. Ya, silakan dari Mas Firman. Fluida itu zat yang dapat mengalir, terus Ya. itu berubah bentuk jika diberikan suatu tekanan gitu. Oke, benar. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi fluida itu zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk jika diberi suatu tekanan. Jadi fluida ini biasanya bisa dalam bentuk zat cair berupa air atau zat gas, itu juga termasuk fluida karena dia bisa mengalir ya. Lalu apa sih fluida statis? Ada yang masih ingat? Fluida yang tidak bergerak, Bu. Oke, jadi fluida statis ini fluida yang tidak mengalami perpindahan bagiannya ya. Jadi dia itu tetap seperti itu. Nah, selanjutnya kemarin kan kita udah belajar mengenai hukum utama hidrostatis nih. Ada yang ingat tekanan itu simbolnya apa? Tekanan itu P Bu. Oke, P. Selanjutnya ada yang ingat nggak rumusnya tekanan itu apa? P F per A. Oke, P sama dengan FA. Tapi kalau yang tekanan hidrostatis itu rumusnya Rho dikali G dikali H ya. Ya. Masih ingat ya? Oke, kita masuk ke materi inti ya. Ya, Bu. Materi inti kita masih mengenai fluida statis. Yang pertama, hukum Pascal. Sebelumnya ada yang pernah membaca mungkin mengenai hukum Pascal? Ada yang pernah? Sedikit Bu. Pernah sedikit ya? Iya. Ya. Mungkin pernah dengar gitu ya? Nah. Oke, jadi hukum Pascal ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal. Jadi hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida di dalam ruang tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah. Misal di situ ada sebuah sistem tertutup itu yang di samping itu dia penampungannya kecil dan di sampingnya itu ada penampungannya besar. Misal yang kecil itu dikasih tekanan itu dia bisa menghasilkan tekanan yang besar ke segala arah. Nah, jadi di situ kan gaya kecil dapat menghasilkan gaya yang lebih besar ke segala arah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi misal ya di sini itu dia ada tekanan, diberi tekanan sebesar P1. Itu kan gaya dia ke bawah. Ya. Bawah ya. Nah, ini dia itu gayanya ke bawah. F1, ini A1. Nah, jika dia itu diberi tekanan ke bawah, dia itu zat cair yang di sini itu akan mengalirkan aliran fluida ke sini ke zat penambangnya ini yang lebih besar. Di sini A2. Di sini berarti gayanya ke atas. F2 itu. Nah, untuk persamaannya sendiri itu P1 sama dengan P2. Berarti P tadi itu rumusnya apa? P tadi rumusnya F per A Bu. F per A ya. Jadi di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, ini rumus hukum Pascal ya. Ya. Nah, selanjutnya kalau ini kan misal Ibu contohkan ini penambangnya itu berbentuk silinder. Ada yang ingat nggak luas silinder itu rumusnya apa? Luas namanya. Iya. Iya kuadrat. Oke, di R kuadrat ya. Jadi A silinder itu kan pi R kuadrat, atau bisa juga kita tulis dengan pi D1 D kuadrat per 4.
Nah, misal kita masukkan ke sini berarti F1 per A1 nya dimasukin ya. Ya. Pi R1 kuadrat itu sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita mau nentuin ini perbandingan antara tekanan yang pertama dan tekanan yang kedua, berarti gimana? F1 per F2 itu sama dengan berarti R1 kuadrat. Oke, inilah ya. Kuadrat. Ya. Berarti R1 kuadrat kuadrat per R2 kuadrat. Oke, ini ya rumusnya. Kalau penampangnya berbentuk silinder. Kalau menurut kalian contoh dari penerapan hukum Pascal ini di kehidupan sehari-hari yang pernah kalian temui apa? Ada yang tahu nggak? Itu Bu, cucian mobil. Oke, cucian mobil hidrolik itu ya. Ya. Oke, ada lagi? Pompa hidrolik tuh. Oke, kalau contohnya mungkin udah pada itu ya, udah pada familiar ya dengan contoh seperti ini. Nah, selanjutnya supaya kita lebih paham mungkin kita langsung aja ya ke contoh soal. Oke, bisa dibuka di halaman 102. Itu bisa ada nomor soal ke 1. Oke, untuk pengerjaannya ada yang bisa bantu Ibu? Saya Bu. Oke. Oke, jadi soalnya dibaca dulu. Oke, ini ketinggalan ya? Iya Bu, ketinggalan bukunya. Dibacain teman-teman coba. Contoh soalnya itu, sebuah pompa hidrolik berbentuk silinder memiliki jari-jari 2 cm dan 8 cm. Jika pengisap kecil ditekan dengan gaya 200 Newton, berapakah gaya yang dihasilkan oleh pengisap besar? Oke, itu soalnya ya. Ya Bu, pinjam soalnya ya Bu. Ya, berarti dimisalkan dulu ya. Di situ kan ada disebutkan yang ada 2 jari-jari ya. Iya. Yang pertama 2 cm dan yang kedua 8. Nah, yang kecil kita anggap penampang pertama lah ya. Berarti R1. R1 ya. R1. Berarti R1-nya berapa? S1-nya itu Bu, 2 cm. Oke, 2 cm ya. Terus R2-nya 8 cm. Oke, nah selanjutnya yang pengisap kecil ini ditekan dengan gaya 200 Newton. Berarti itu sebagai apa? F Bu. F berapa? 1 atau F2? F1. F1 ya. 1. Sudah Bu. Oke, benar ya? Oke, tangan buat Lisa. Oke, nah di situ bisa kita lihat ya. Di sini kan R1 penampang satunya itu kan dia kecil, 2 cm. Nah, yang gaya yang diberikan itu 200 Newton. Namun dengan prinsip dari hukum Pascal ini kita bisa mendapatkan gaya yang lebih besar daripada gaya yang diberikan. Gitu. Oke, seperti ya. Hebat ya Bu. Iya, hebat. Hebat ya Pak Pascal bisa nemuin teori kayak gini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Cukup Bu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke hukum Archimedes ya. Ada yang pernah tahu atau pernah membaca-baca mengenai hukum Archimedes? Dengar Bu. Dengar ya? Ya. Oke, tentang apa itu? Tentang benda kalau di air kecil apa enggak gitu. Oke. Jadi di hukum Archimedes ini dia itu menjelaskan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, benda itu akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan, gitu. Nah, jadi di sini itu misal ya kita menjatuhkan suatu benda nih ke dalam air, kan mungkin kalau benda kan ada yang tenggelam, ada yang melayang gitu kan. Apa sih yang menyebabkan itu? Nah, yang menyebabkan itu adanya gaya tekan ke atas dari fluidanya. Dalam penerapannya, hukum Archimedes ini ada 3 keadaan. Yang pertama itu ada mengapung ya. Kalau digambarkan itu mungkin seperti ini ya. Nah, ini mengapung. Mengapung itu berarti kelihatan di permukaan ya Bu ya. Iya, mengapung itu kelihatan di permukaan. Nah, apa sih yang menyebabkan benda ini bisa terapung? Kembali lagi ke massa jenis. Ada yang ingat massa jenis itu apa? Massa jenis itu ukuran kerapatan suatu benda ya, suatu benda ya. Ya. Nah, kebetulan di sini kan, jadi kan setiap benda itu pasti punya kerapatan tingkat kepadatan seperti itu loh. Nah, misal di sini itu zat cairnya. Nah, di sini itu ada bendanya. Nah, benda itu bisa mengapung kalau ini massa jenis ya, kita simbolkan dengan rho. Benda itu bisa mengapung kalau rho benda itu lebih kecil dari
rho zat cair. Jadi karena dia itu bendanya itu kerapatannya lebih kecil, dia itu bisa mengapung di permukaan zat cair. Gitu. Atau kita katakan bahwa W benda itu kurang dari FA. Nah, W itu kan iya, W itu gaya berat. WB-nya ke sini. FA-nya itu gaya apa tadi? Dorongan ke atas ya. FA-nya ke sini. Nah, jadi karena dia itu gaya beratnya lebih kecil dari ini, gaya angkatnya, jadi dia itu bisa terapung. Nah, selanjutnya itu ada melayang itu, misal di sini sama ya, ada suatu air di suatu tempat gitu ya. Nah, melayang itu dia ada di sini, di tengah-tengah. Bisa saja juga di atasnya sini, bisa di bawah. Misal kalau kita apa ya, contohnya itu kayak kalau kita minum es teh, kalau ya es teh itu kan esnya itu kan biasanya di tengah-tengah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu dia bisa di tengah, itu karena dia itu memiliki massa jenisnya itu sama-sama air kan itu. Nah, makanya dia bisa terapung-apung di situ. Nah, terapung melayang ya. Jadi rho benda itu kaitannya sama rho cairan gimana? Sama dengan ya. Nah, berarti kaitannya gaya berat sama gaya apungnya gimana? sama dengan. Sama ya? Iya. Berarti WB-nya itu sama dengan FA. Oke, yang ketiga berarti keadaan tenggelam. Berarti dia di bawah gitu ya. Nah, biasanya itu kalau air dikenai benda apa sih yang benda itu bisa tenggelam? Batu ya. Oke. Berarti kenapa dia bisa tenggelam? Karena Masanya bendanya lebih besar. Oke, berarti karena kerapatan bendanya lebih besar ya. Iya. Berarti rho benda itu lebih besar daripada Rho cairnya cairnya. atau WB-nya Beratnya yang lebih besar. lebih besar dari gaya apungnya ya. Iya, simplis. Nah, ini adalah 3 keadaan dari hukum Archimedes. Nah, selanjutnya bagus dulu ya. Sudah dicatat kan? Sudah. Oke. Yang sebelah kanan jangan Bu, belum. Iya. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke persamaannya hukum Archimedes ya. Kalau misal ada benda nih, misal saya punya tempat glass beaker, misal tahu kan glass beaker yang bisa dipakai praktikum itu loh. Iya. Misal tak masukin benda, misal dia tenggelam atau mungkin bahkan dia masih melayang, itu kan airnya itu kan nanti akan naik dia. Iya. Karena menyesuaikan dengan volume benda yang dijatuhkan. Nah, itu kan. Nah, jadi di sini itu kita akan menentukan berapa sih gaya angkat dari fluida yang dijatuhi oleh benda tersebut. Di sini itu simbolnya gaya angkat itu kan FA. Iya. Itu sama dengan rho cairan dikali volume benda tercelup dikali dengan gaya gravitasi. Nah, jadi besar gaya angkat yang ada pada fluida itu bisa dicari dengan rumus ini. Berarti FA itu tadi gaya angkat ya? Iya. Oh, nggak satuannya apa? Satuannya Newton Bu. Oke, benar. Kalau rho cairan berarti massa jenis kah? Iya. Kilogram per meter kubik Bu. Oke. Selanjutnya PC tadi apa? Volume benda ke celup ya. Berarti satuannya apa? Kalau volume? Volume itu meter per Meter sama meter ya? kubik. Kalau G kecepatan gravitasi ya? Iya Bu. 10. Nah, Berapa nilainya? kecepatan Bu. Oh iya, kecepatan ya. Terima kasih. Sama Berapa nilainya tadi? 9,8 9,8 meter per per sektor. sektor. Nah, ini adalah persamaan untuk kita mencari gaya angkat ya. Nah, selanjutnya FA ini atau gaya angkat ini nggak cuma bisa kita cari dari persamaan ini, bisa juga kita cari dari persamaan FA, gaya berat benda di udara dikurangi gaya berat benda di air. Nah, kenapa bisa kayak gini? Jadi benda itu kan kalau dimasukin ke dalam zat cair itu kan fluidanya itu memiliki gaya angkat ya.
Nah, jadi kalau misalnya kita mengukur benda di udara dengan kita mengukur benda di zat cair, itu pasti beda. Misal nih contohnya, kalau kalian kalau berenang lah sama temen kalian lah, misal di situ kalian balapan gendong-gendongan mungkin ya, itu pasti rasanya lebih enteng. Kenapa kayak gitu? Karena kalian itu di situ dibantu oleh daya angkat fluida di situ, cairan di situ. Nah, tentunya kalian itu kalau misal mau mengukur massa ini nggak pakai timbangan ditaruh di itu enggak ya. Jadi biasanya kalau kita mengukur ini itu pakai neraca pegas. Ini cara untuk mengukur ini gaya angkat selain pakai ini. Oke, ada yang masih bingung atau itu kecepatan mungkin? Enggak Bu. Enggak ya? Oke. Selanjutnya contohnya itu apa sih? Udah banyak ya kalau ini. Misal kita pakai di kapal. Kenapa sih kapal itu kan ya mungkin berat ya, tapi dia bisa mengapung nih di apa namanya? Air ya. Berarti itu pakai yang itu ya. Yang pertama, keadaan pertama gitu ya. Nah, misal ada juga kapal selam. Nah, kapal selam itu kan dia bisa melayang di laut ya, karena dia itu menerapkan hukum Archimedes gitu. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal aja ya, Bu. Oke. Contoh soalnya bisa dilihat di halaman 106. Ya. Oke, mungkin Mas Firman bisa bantu saya? Yang batu itu ya, Bu? Iya. Coba soalnya dibaca dulu. Sebuah batu memiliki berat 30 ton jika ditimbang udara, jika ditimbang di air, maka beratnya 21 ton. Dan sisi air ada 1 gram, proses pengukuran ditentukan A, P, atas inti batu, B, volume, C, massa jenis batu. Oke. Langsung aja ditulis yang diketahui. Berarti berat di udara itu sebenarnya apa tadi? W. U ya. U-nya 30 ton. Berarti kalau dilihat di sini kemungkinan bendanya ini apa? Melayang, terapung atau tenggelam? FA nya 9. Terus B Iya. 21. Berarti tenggelam, Bu. Tenggelam ya, karena dia ro airnya itu lebih kecil daripada ro. Dari FA nya. Bisa juga dari itu. Oke, sudah paham ya? Iya Bu, udah. Oke, terima kasih Mas Firman. Sama. Terima kasih Mas Firman. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok untuk melakukan eksperimen sederhana mengenai hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, nanti kelompok yang pertama itu akan melakukan eksperimen terkait hukum Pascal. Kelompok kedua akan melakukan eksperimen terkait Archimedes itu ya. Oke, ini kelompoknya udah Ibu bagi. Ini bisa dibaca petunjuknya, dan nanti silakan masing-masing perwakilan dari kelompok nanti memberikan presentasi mengenai hasil eksperimennya. Itu ya, sudah jelas? Sudah ya? Jadi saya berempat sekali, Bu. Iya, hukum Pascal. Untuk Mbak Nisa berarti nanti satu kelompok Archimedes ya? Iya Bu. Oke. Udah ya, udah siap ya? Ini ya Bu ya, 3 ini ya Bu ya Mbak. Ya. Berarti Ini nanti pertama. Nih. Ibu ini susah. rekam ya? Ya. Nih, melayang ya Bu ya? Ya. Terapung Bu maksud saya. Ya, terapung ya? Ya. Udah, berarti dimasukin ke sini Ke data ya, Bu? Ya. Selanjutnya benda yang kedua ini ya? Ya, ini ya. Tenggelam kan Bu? Aduh. Hati-hati, Tenggelam Bu. ya? Oke, tenggelam ya berarti? Iya Bu. Dimasukin ke datanya, lanjut ke yang ketiga. Iya. S1 ya? Iya. Ibu tinggal ke kelompok lain. Iya Bu. Gimana ini? Ya, Bu. Archimedes ya? Iya. Oke, udah siap semua ya, Bu? Udah, Bu. Oke, langsung aja diikuti. Berarti Semuanya, sebagai- Bu? Ya, secukupnya aja lah. Cukup. Oke, ini sebagai penambang yang Pertama. sama ya, yang kecil ya. Iya. Selanjutnya kita masukin ke penambang Iya, yang oke. gede. Udah, udah bisa, Bu? Kembali, Bu. Iya. Yang lurus dong. Jatuh. Gini. Di Iya. atas. Nah. Saya Seru. Coba lagi, Bu. coba. Udah ya? Iya. Oke, selanjutnya ditaruh di pembahasan aja ya. Oke. Oke, sudah selesai semua ya Sudah. eksperimennya? Gimana? Sudah, Seru kan? Bu. Seru ya? banget, Bu. Tanya bisa diminum. Iya, oke. Nah, selanjutnya kita presentasi ya. Ya, Bu.
Nisa dulu coba. Perwakilan ya dari kelompok eksperimen Archimedes. Oke, silakan Mbak Nisa ya. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya ya tentang hukum Archimedes. Yang pertama itu tadi saya menggunakan styrofoam. Jadi massa bendanya itu lebih kecil daripada massa zat lainnya dan bebannya itu lebih kecil daripada gaya apinya sehingga bendanya itu mengapung. Yang kedua saya menggunakan es batu, yaitu massa bendanya itu sama dengan massa zat air dan bebannya itu sama dengan gaya apung sehingga bendanya melayang. Yang ketiga itu saya menggunakan logam dengan massa bebannya itu lebih besar daripada massa zat airnya dan bebannya itu lebih besar daripada gaya apung sehingga bendanya tenggelam. Sudah Bu, itu saja. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Nisa dan kelompok eksperimennya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Oke, nah jadi itu ya tadi praktikum dari Mbak Nisa dan kelompok mengenai Archimedes. Jadi sudah jelas di situ terbukti bahwa suatu kerapatan benda itu mempengaruhi posisi dia saat dimasukkan ke dalam zat cair atau fluida, baik itu mengapung, melayang dan tenggelam. Nah selanjutnya pemaparan hasil eksperimen dari kelompok Mas Firman mengenai hukum Pascal. Silakan Ya, Mas Bu. Firman. Halo teman-teman. Halo. Ya, jadi saya kan tadi praktikum hukum Pascal itu menggunakan teh dan juga suntikan gitu. Iya. Terus suntikan yang kecil itu tadi kita anggap sebagai penampang 1 A1 dan juga suntikan kedua penampang kedua A2. Jadi kan tadi tehnya itu ditarik dulu ke suntikan yang 1. Itu ceritanya di situ apa? Nanti suntikannya saling dihubungkan ya antara suntikan 1 dan kedua. Jadi ketika ditekan itu suntikan 1 akan memberikan gaya F1 yang mana F1 itu akan menghasilkan F2 yang mendorong suntikan kedua sehingga suntikan keduanya juga ikut bergerak ketika suntikan satunya ditekan gitu. Kemudian kesimpulan kedua tehnya bisa diminum. Oke, itu kesimpulan dari kelompok Mas Firman ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Mas Firman. Oke, jadi itu ya eksperimen yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini itu pada suatu sistem tertutup jika ada tekanan yang diberikan pada fluida itu akan diteruskan. Jadi kalau dari praktikum tadi itu diteruskan melalui selang tadi ya. Nah selanjutnya setelah kita beri tekanan itu gaya yang kecil saja dari tekanan penampang pertama itu bisa menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah itu tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Mungkin ada yang masih bingung atau mau ditanyakan lagi? Enggak Bu, cukup. Cukup Enggak, Bu. oke, cukup ya. Ya. Oke, nah selanjutnya karena ini jamnya sudah mau habis, selanjutnya kita itu ya kita berikan kesimpulan. Jadi pada fluida statis ini dikenal hukum Pascal dan juga hukum Archimedes ya. Hukum Pascal itu tadi mengenai tekanan itu ya pada dua penampang berbeda, di mana tekanan yang kecil saja jika diberikan di suatu sistem tertutup itu dia bisa menghasilkan gaya yang lebih besar di penampang yang lainnya gitu. Nah selanjutnya ada hukum Archimedes, itu berkaitan dengan gaya apung ya. Jadi fluida itu ada gaya apung yang menyebabkan benda itu bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam, dan itu tergantung dengan kerapatan atau massa jenis masing-masing benda tersebut. Nah itu kesimpulan yang bisa didapat ya dari pertemuan kita pada siang hari ini. Nah selanjutnya untuk tugas silakan nanti anak-anak bisa baca materi mengenai meniskus dan gejala kapilaritas ya untuk nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah selanjutnya silakan dibuat resumenya juga mengenai materi tersebut agar nanti kita lebih enak ya mempelajarinya. Jadi nanti kita tinggal sambil memahami seperti itu. Nah itu sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Gitu ya, ini tolong dihapuskan. Iya.